Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Reaksi, Radio Edukasi dan Komunikasi. Saya Syahria Mulyani sebagai host di episode kali ini. Baik, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat keren dan pastinya cantik dong. Nah, ada teman kita namanya Ima, atau mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatus Zahra dari perwakilan PIKM Ahmad Dahlan Sejai. Pada kesempatan ini beruntung bisa diberikan kesempatan dalam rangka mendapatkan juara terkait dengan juara harapan 1 Duta Genre Kabupaten Sinjai. Masya Allah, kan keren kan? Begitu keren memang. Nah, ngomong-ngomong kita berbicara tentang Duta Genre. Nah, apa sih arti jadi Duta Genre ini khususnya bagi perempuan muda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan apa sih menurut Anda itu terkait Duta Genre bagi perempuan. Pandangan saya bahwasanya Duta Genre merupakan generasi berencana, di mana kita sebagai generasi yang jangan hanya kayak berencana, tetapi bisa mengedukasi teman-teman semua, apalagi untuk remaja perempuan. Perlu kita tekankan bahwa sekarang itu sudah banyak sekali kasus miris, mulai dari pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga kesehatan reproduksi remaja, di mana kita itu perlu untuk mengedukasi teman-teman. Nah, untuk Duta Genre sendiri, menurut arti saya itu sangat penting untuk kita edukasi, namun bukan hanya tugas Duta Genre, namun untuk teman-teman yang ada di lingkungan masyarakat. Oke. Nah, kan saudari Ima juga ini kan menjadi juara harapan 1 di Duta Genre. Nah, apa sih motivasi terbesar Ima nih mengikuti ajang Duta Genre ini? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya selama berkompetisi di Duta Genre ini. Baik, terkait dengan motivasi saya untuk mengikuti Duta Genre. Nostalgia sedikit bahwasanya mengikuti Duta Genre itu tidak pernah terbesit di harapan saya pada tahun ini, karena tiba-tiba dihubungi oleh ketua saya yaitu Kak Nurul Hatimah bahwasanya mau tidak dia ikut ini Duta Genre. Akhirnya saya mencoba memberikan diri karena kemudian kan syaratnya juga memenuhi, jadi tidak apa-apa kita untuk mencoba untuk mau berproses. Jadi bukan protes ya teman-teman, bahwasanya untuk motivasi itu banyak sekali. Ada juga teman-teman support sistemnya bilang coba saja Ima, dari orang tua juga sangat mendukung, jadi sangat berantusias sekali juga ingin mencoba karena tidak pernah mencoba hal tersebut, apalagi berpartisipasi aktif dalam kegiatan duta tersebut. Berarti emang betul-betul kayak harus ada tim supporternya juga ya. Nah, sebelum jadi duta nih pasti adalah persiapan bagi seorang Ima nih sebelum jadi Duta Genre. Nah, apa sih bagaimana cara mempersiapkan dirinya untuk mencapai hasil sampai di titik ini? Baik, terima kasih. Terkait dengan apa atau usaha apa yang saya persiapkan sebelum sehingga bisa mencapai hal tersebut, tentu banyak dengan cara rajin belajar tentunya, karena jujur saja ketika mengikuti Duta Genre itu kayak canggung sekali, kayak gengsi sekali, ya Tuhan, saya sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang genre, tapi ketika kita mau mencoba untuk mau berproses untuk tahu apa sih makna dari genre sendiri, ya disitulah sebenarnya kita terbentuk. Ya, ada kata-kata bahwasanya terbentur, dan terbentuk. Gimana teman-teman sekian? Ketika mempersiapkan diri itu perlu banyak sekali memang, tapi jangan kayak sistem kebut semalam ya. Bagaimana teman-teman kayak harus memang betul-betul mempersiapkan diri, apalagi terkait dengan remaja lingkungan kita, bahasa tidak ada tahu masalah-masalah. Nah, untuk mempersiapkan diri itu sangat mempersiapkan sekali, karena mulai dari kita menghadapi yang namanya tes, dan juga persiapan menuju malam itu sangat sekali mempersiapkan, apalagi didukung oleh orang-orang terdekat. Dan mungkin ini adalah ajang pertamanya Ima ya untuk mengikuti kompetisi duta. Nah, oke. Terus pasti di kompetisi itu pasti adalah tantangan terbesar yang dihadapi selama berkompetisi. Nah, apa sih tantangan terbesarnya yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, terkait dengan tantangan. Jujur ketika mengikuti Duta Genre itu sudah sangat berantusias, karena ketika tes wawancara itu tes mahasiswa
ada yang saya temani mahasiswa. Namun ketika pengumuman itu terpampang bahwasanya hanya sendiri di mahasiswa. Jadi itu yang menjadi saya kayak, oh ini tantangan harus saya ikuti Ki. Gimana kita di sendiri yang dan lagi-lagi ini kan bukan membawa nama pribadi, tapi membawa namanya Ormawa, yaitu KMPK Muhammad Dahlan. Jadi yang menjadi tantangan itu bukan secara bukan cuma satu saja, namun banyak sekali. Contohnya kayak kendaraan, pemilihan baju, karena tidak pernah terbesit di kepala saya untuk mengikuti yang namanya duta genre. Jadi lagi-lagi yang namanya tantangan itu banyak sekali, mulai dari kendaraan yang sangat parah sekali, itu kendaraan, dimana teman saya itu kayak benar-benar dia kayak mau support system. Ya mungkin bisa saya sebut, yang mungkin teman saya yang namanya Selfie itu sangat berharga sekali dalam duta genre ini, karena yang namanya itu support system tak kita dalam mengikuti kegiatan ini. Keren ya, temannya juga sangat mendukung untuk bisa jadi duta nih. Nah, kemudian pastilah setiap di kompetisi pastilah ada inspirasi sehingga Ima ini ingin mencoba menjadi duta genre. Nah, siapa sih sebenarnya inspirasi di dalam perjalanan Ima ini? Baik, terkait dengan inspirasi dalam perjalanan itu tentu ada banyak, namun dalam khusus genre ini itu ada beberapa tokoh seperti yang pernah menduduki jadi duta genre, yaitu Kakak Faidul Aptar dan juga Kak Irul Ramadhani. Kan beliau juga merupakan salah satu senior saya yang ada di duta genre. Nah, kalau penting juga Kariswandi, saya lupa tadi Kariswandi, bahwasanya beliau juga beliau juga merupakan beberapa tokoh di duta genre. Jadi kayak termotivasi sekali bisa melihat beliau. Kalau bukan kita siapa lagi? Jadi selain inspirasi secara tokoh di duta genre, ada juga beberapa seperti orang tua, teman-teman, support system, dan juga diri sendiri. Kenapa diri sendiri? Karena meskipun banyak orang telah inspirasi kita, tapi kalau bukan diri kita yang menjadi landasan kita, itu tidak akan berarti. Berarti ini seperti kakak-kakak seniornya ya, yang menginspirasi supaya jadi duta. Nah, kemudian apa sih rencana ke depannya setelah menjadi juara harapan 1 duta genre Kabupaten Sinjai ini? Baik, terkait dengan harapan setelah diberikan amanah terkait dengan juara harapan 1 duta genre 2024, saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama saling mengedukasi, saling menginspirasi terkait dengan remaja-remaja, karena sekarang itu sangat rentan yang namanya remaja, apalagi kita akan mengalami yang namanya bonus demografi, di mana di sini pada tahun 2045 jumlah usia produktif itu lebih meningkat daripada jumlah usia non produktif. Jadi saya ingin mengajak kepada remaja-remaja untuk berperan aktif dalam kegiatan masyarakat, karena bukan hanya kita sebagai duta genre tok saja yang memiliki ini tugas, namun semua masyarakat yang ada di lingkungan kita. Jadi teman-teman, mari bersama untuk saling mengingatkan stop pernikahan dini, stop yang namanya nafsa, dan juga stop terkait dengan seksual. Ya, wah keren sekali ya. Nah, mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ada di luar sana supaya bisa terinspirasi juga ikut kompetisi-kompetisi duta-duta, salah satunya duta genre ini. Baik, terkait dengan pesan dan kesan, tentu teman-teman sekalian, kita selalu berkeinginan untuk menjadi orang lain. Tetapi cobalah untuk menjadi diri sendiri dan perbanyak proses. Kenapa? Kalau orang lain yang selalu kita suruh untuk maju, kapan diri tak maju? Dan ketika kita mau mendengar orang-orang, kapan kita mau bisa berubah? Dan ingat, ada salah satu buku yang saya baca terkait dengan filosofi teras. Di situ ada yang pernah juga filosofi teras menekankan bahwa manusia itu ada dua, dikendalikan dan tidak. Jadi kita sebagai manusia itu terkadang kita dikendalikan. Apa yang dikendalikan terkait dengan kita tuh hanya bisa mengendalikan emosi kita, tetapi yang tidak bisa kita kendalikan omongan-omongan orang. Jadi ketika kita kayak mental tak itu mau diuji, jangan bikin lagi orang-orang, karena mau tidak mau proses yang kita akan alami itu akan kita sendiri dirasakan Ki. Jadi teman-temanku semua, saya mengajak untuk perbanyak proses, dan juga jangan menjadikan organisasi itu bahwa organisasi itu akan mengulur waktu, akan merusak akademis kita. Tidak teman-teman, karena sudah banyak senior-senior, sebenarnya sudah banyak orang yang terlibat langsung terkait dengan organisasi, bahwasanya bukan organisasi itu sebagai penghalang, tetapi bisa sebagai wadah untuk berproses.
Kalau hanya mungkin berfokus sama akademik, saya rasa belum cukup. Tapi ada yang namanya pendukung tak di kampus, karena kita sebagai mahasiswa itu bukan dua kali jika namanya rasakan S1. Iya. Dan yang namanya juga siswa ya, tidak selamanya kita jadi siswa. Jadi selalu kayak mau betul-betul berproses, jangan kita berprotes. Mungkin sekian dari saya, Kak. Oh ya, bisa sebelumnya yang genre. Oh iya, boleh. Sebelum itu, sebelum menutup, saya ingin mengajak kakak-kakak untuk jika saya bilang salam genre, mungkin bisa ikut salam. Ketika saya bilang salam ya. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Oke, boleh. Coba kita teman-teman bisa ikuti kita ya. Mungkin bisa dipimpin juga. Salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Wih, keren ya. Mungkin sekian, Kak. Oke, keren sekali. Betul, saya sangat setuju dengan pendapat Ima ini. Nah, sebelum saya akhiri, bahwa ini adalah pembahasan kita yang sangat luar biasa, pengalaman-pengalaman yang sangat menarik buat teman-teman juga, dan bisa menginspirasi buat teman-teman juga. Dan sekedar informasi bahwa saya juga ini sebenarnya sudah kenal lama nih sama saudara Ima ini. Dan memang betul dari dulu itu Ima betul-betul banyak prestasi-prestasi yang dilakukan dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Nah, mungkin sampai di sini episode kali ini. Pastikan untuk selalu berlangganan di podcast kami, dan teman-teman akan mendapatkan notifikasi setiap kami merilis di episode baru. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.